Hai, halo semuanya. Sorry, agak terlambat dari waktu yang sebelumnya. Halo, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya Putri dari 100% Manusia. Kita bertemu lagi di 100% Stay at Home dengan topik How to Forgive Ourselves and Each Other. Semoga kalian sudah makan malam yang enak ya dan sudah sempat makan makanan khas Lebaran. Saya langsung mengundang teman saya Kartika Yahya untuk bergabung di acara 100% Stay at Home ini. Sebentar. Sambil menunggu, dari kemarin kami juga sudah membuka pertanyaan, kolom pertanyaan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai how to forgive ourselves. Hai Tika. Halo, Halo, apa kabar? kenyang. Kenyang. Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Fitri. Wow. Seru sekali backgroundnya. Jadi biar nggak kelihatan Jadi biar berat. nggak kelihatan berat. Oke, ngapain aja hari ini? Hari ini Hari ini kan tidur kan tidur makan. makan, Terus tadi sempet terus zoom tadi sama sempet zoom sama teman. teman. Terus Terus nengok nengok anjing anjing dititipin, dititipin, baru balik lagi nih baru sekarang. balik lagi Wah, nih sekarang. orang tua. Orang tua. Oh ya, masih ya. Oh ya, masih ya? Iya sih, tapi kayaknya masih lebih baik kan dari yang kemarin. Ini sinyalnya udah lebih kuat kayaknya ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Oke, yuk kita mulai aja yuk sekarang yuk. Topiknya kan kemarin seperti yang udah kita kasih tahu ke teman-teman tentang how to forgive ourselves and others. Mungkin kita bisa mulai dulu Mm-mm. dari gimana sih menurut lo sendiri forgiveness itu tuh apa sebenarnya buat lo pribadi definisinya? Forgiveness itu Forgiveness buat gue ya, itu buat gue ya, kita berusaha untuk kita memahami berusaha untuk memahami sisi lain buah sisi lain cerita atau dari buat sebuah konflik. cerita atau dari Dan dan kita, kayak saat kita bisa berusaha, kita bisa saat mulai kita bisa memahami itu, berusaha kita forgiving. bisa forgiving gitu. Kayak tadi sempat terputus. Ya, tadi kayak sempat Halo. keputus titik sebelumnya. Halo. Mungkin kita ngobrolin tentang aku malah kelupaan satu. Kita belum mengenalin dirimu siapa. Aku lebih suka memperkenalkan dirimu sebagai pekerja seni dan aktivis perempuan. Oh iya. Coba perkenalkan dirimu dulu. Kayaknya semua orang udah pada tahu deh siapa Kartika ya. Forgive ya Mohon belum. forgive ya belum. Suaranya juga kayak Nggak ya juga. temannya Putri. Satu support Buat yang belum supporter kenal, namaku Kartika Yahya. ya. Aku temannya Putri. 100. Wah, kayaknya sinyalnya agak bermasalah nih guys. Kita sambil tunggu untuk ketika gabung lagi. Jadi kalau ada yang ingin bertanya masih bisa. Jadi mari kita lihat lagi apakah sudah oke sinyalnya. Kita memang agak sedikit bermasalah ya dengan sinyal hari ini, mungkin karena banyak yang menggunakan fasilitas online ini untuk bertemu dengan keluarga. Hai, welcome back. Ya. Halo, 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 maaf, maaf, Mbak, Mbak, tiba-tiba tiba-tiba putus. Iya, nggak, sekarang udah kedengeran. Ya, Oke. oke.
Tadi dirimu lagi menceritakan soal kamu yang Halo. halo. Oke, sambil menunggu sinyal dari Tika, karena kayaknya juga sinyalnya kurang bagus. Ini memang agak bermasalah ya. Aku juga tadi di tempat ibuku juga sinyalnya juga agak bermasalah. Mungkin karena semua orang lagi sibuk online untuk bersilaturahmi ya. Kamu bisa mendengar aku sekarang? Halo. Halo? Iya. Kamu bisa mendengar aku? Oke. Oke. Aku selesai Aku baru aja setting selesai baik nextnya. Iya. Sekarang kamu gambarnya froze. Oke. Ya. Sekarang udah. Iya, tadi kamu bilang kamu habis jenguk si Cinta. Oke. Iya, aku habis jenguk si Cinta karena dia pertama kali sleepover. Dia sepertinya lebih happy dan jadi sedih. Tadi keputus, kamu bilang dia lebih happy di selatan. Oke, aku coba keluar dulu. Atau kamu mau pakai earphone? Banget nih. Pakai earphone mungkin membantu nggak ya? Dan aku akan masuk lagi. Oke, sip. Nggak apa-apa, kamu bisa coba dulu aja. Sorry teman-teman, seperti biasa ya. Internet kita di Indonesia memang seperti ini. Apakah ala kadarnya ya. Jadi agak susah juga kalau seandainya ada beberapa orang yang sempat menyarankan bikin festival online. Saya sih tidak setuju karena internet kita ya seperti ini. Kadang oke, kadang enggak. Ya sesuka hatinya aja sih kayaknya. Tadi dari kemarin kami sudah membuka kolom pertanyaan untuk yang ingin bertanya mengenai topik yang kami bahas, yaitu how to forgive ourselves and others. Kenapa kita pilih topik ini? Karena pas banget sama hari ini, Hari Raya Idul Fitri, di mana inti dari Hari Raya Muslim ini adalah saling memaafkan, baik memaafkan kesalahan orang lain, terlebih lagi memaafkan kesalahan diri sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Kini sekarang kami sambil menunggu Tika dengan mencari sinyal yang lebih baik untuk tempatnya. Kemarin kami juga sudah melakukan tes sih, tapi memang seperti kalian tahu ya, di Indonesia internetnya agak kacau. Nah, hari ini bagian sesi untuk 100% stay at home yang how to forgive ourselves and each others adalah bagian dari sesi program kami dalam mendukung kampanye stay at home yang diadakan di Indonesia guna melawan pandemi COVID-19. Nah, kita mulai sesi ini sendiri dari awal tahun dengan acara 100% stay at home, 100% stay at home, di mana di awal, kita mulai dari awal bulan dan kita mulai di setiap hari Minggu. Di awal minggu kita pernah ada juga topik-topik yang membahas misalnya bagaimana bisa meningkatkan kreativitas. Minggu lalu kita membahas soal film pendek dan perempuan. Minggu ini kita membahas soal bagaimana caranya memaafkan, dan minggu depan kita membahas soal how to stay fabulous after the quarantine. Oke, sekarang Tika sudah bisa join lagi. Kita lihat apakah dia sudah bisa. Sinyalnya PHP kayak hubungan cinta tak berbalas. Aduh, ini emang pasti orangnya. Hai. Welcome back. Oke, suaranya masih double. Tapi Masih kalau kita ngomongnya gantian.
Ya, bisa berarti. Sekarang giliran kamu kayaknya yang ngomong. So, Oke. Oke. tadi kamu lagi ceritain soal kegiatan kamu sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Mungkin kamu bisa menceritakan tentang kegiatanmu sekarang ini selama pandemi ini apa aja. Oke. Oke. Pandemi Pandemi ini di awal di awal 2 minggu pertama yang minggu penuh pertama yang ketar-ketir, penuh ketar-ketir Mas. Karena karena aku punya usaha pandemi, pandemi yang yang cuma aku, bukan cuma tapi aku tapi karyawanku punya. karyawanku Setelah sebulan setelah mulai sebulan menemukan ritme dan sekarang jadinya udah mulai juggling antara kerja si resto ini kita jualan kita online dengan 2 kerjaan lain di luar itu. Juggling dengan usaha restomu. Iya, karena memang maaf. Iya, karena lagi di rumah orang tua aku, jadi nggak ada earphone like compatible. jadi So aku nggak bisa pakai compatible. phone, I cannot do. I thought about it. Jadi ya lakukan yang terbaik. Jadi kita ya bisa aja. Kita lakukan yang terbaik kita bisa aja. Oke, sip. Nggak apa-apa, nanti kalaupun seandainya sinyalnya ngedrop, bisa kita maafkan ya sinyalnya, karena kan tentang pemaafan juga. Nggak bisa dimaafkan. Ya udah. Nggak bisa dimaafkan. Ya tapi saya tapi saya ngehe. Oke, sekarang kita ngobrolin soal tadi definisi forgiveness buat kamu itu apa, Tik? Oke, sekali lagi mohon maaf ya. Aku punya headset. Oke, sekali lagi mohon maaf dengan headset karena ini lagi dengan yang aku punya aja. Hari ini dengan yang aku punya aja hari ini. Soal forgiveness, aku pada saat kita berada di sebuah konflik pada saat konflik dan kita bisa melihat dari sisi orang terputus, Tik. Ya. Sudah mulai terdengar lagi suaranya? Halo. Kedengeran suaraku? Susah ya ngobrol kira-kira koneksinya. Kamu kedengeran jelas di aku, koneksi aku yang tadi sih sempat, nah sekarang kedengeran. Mungkin tadi pas kamu ngejelasin soal definisi maafmu itu yang nggak kedengeran. Boleh.
Oke. Halo. Aku tidak akan lebih baik. koneksinya mungkin akan lebih baik kan. Kalau ada Bisa pertanyaan ditulis dan atau kan bisa ditulis dan kalau kalau ada koneksiku masih jelek. Oke. Kita ngobrolin forgiveness nggak mungkin lepas dari konsep lebaran, maaf-maafan menurutku. Semoga terlihat. dan kalau ngomongin konsep lebaran, maaf-maafan, aku jadi teringat zaman Aku nggak kedengeran suaramu lagi nih. Kalau misalnya terus kita dijahatin sama teman, terus sorry aku coba terbiasa dengan mungkin kata maaf terucap sebelum kita memproses rasa maaf atau forgiveness itu sendiri. Memahami ketimbang kita berproses, kita harus dimaafkan gitu. Kayaknya kebiasaan ngomong maaf belum benar-benar merasakan pemaafan atau menghayati forgiveness itu terbawa jadi sebuah tradisi menurutku. Jadi tradisi maaf-maafan menurutku meskipun bagus, itu beda banget dengan proses forgiveness itu sendiri. Jadi proses forgiveness-nya kedengeran nggak? Ya, kedengeran kok. Kamu bilang terakhir bahwa proses forgiveness itu berbeda dengan kata minta maaf itu sendiri. Jadi bisa jadi si proses forgiveness-nya ini sendiri makan waktu setelah kita mengucapkan minta maaf atau permohonan memaafkannya itu ya, bisa jadi. Yap. Kalau buat aku sendiri misalnya kalau ada orang yang kita jarang berinteraksi nih, Put. Jarang berinteraksi, terus ya gitu. Itu sesuatu biasa kayak hanya karena itu aku sebenarnya jadi mikir lagi gitu. Putri ini minta maaf atas apa? Kita kan nggak terlalu sering berinteraksi gitu kan. Dan misalnya memang ada sesuatu yang perlu dimaafkan, bukankah enaknya kita ngobrol atau membuat proses ini jadi sesuatu yang sincere ketimbang hanya mengucap kata maaf tanpa kita menghargai proses memaafkan dan dimaafkan itu gitu. Dan juga apa ya? Ada sesuatu yang aku juga rasa pada saat orang minta maaf sama kita, apakah kita berkewajiban untuk langsung memberi maaf? Apabila tradisi maaf, tapi gimana kalau tradisi ini kita
kita bongkar lagi dan apakah ini cukup dan apakah itu yang sesuai sama kebutuhan kita sebagai yang dimaafkan dan yang memaafkan. Jadi maksudmu adalah tadi pas kamu bilang apakah bila ada orang yang minta maaf ke kita, kita pun ada butuh proses untuk menengahi permintaan maaf itu sendiri ya dalam benak kita, apakah kita bisa menerimanya, bisa mengampuninya juga. Jadi kita sendiri pun butuh proses ketika permintaan maaf itu diajukan ataupun ketika kita meminta maaf kepada orang lain. Iya. Menurutku kita harus iya sih. Kalau misalnya ya ini kembali lagi ke pengalaman masa kecil ya. Ketika kita dibilang sama orang tua kita, ayo minta maaf sana gitu. Misalnya, ayo saling maaf-maafan gitu, kiss and make up. Kita cuman oke, maafan, salaman hanya supaya enggak itu hanya karena itu diharapkan oleh masyarakat gitu, oleh society. Tapi sebenarnya kita juga terbiasa untuk kalau misalnya maaf ya harus langsung dimaaf, sementara mungkin hati belum itu bukan sesuatu sehat juga menurutku. Ini berbeda sama dendam ya. Dendam itu lo memang nggak mau mendengar dan berempati sama konflik gitu. Tapi pada saat kita berusaha memahami orang yang berkonflik dengan kita, itu pasti butuh waktu. Itu pasti butuh apa ya? Understanding, proses berempati, memahami. Jadi pada saat orang minta maaf, kita nggak wajib untuk memaafkan itu juga menurutku. Tapi kalau buat aku ya, we have to open to the possibility of trying to understand the person. Yeah, I agree on that. Ada pengalaman pribadi nggak sih, Tik, yang bisa di-share terkait dengan forgiveness ini? Ada banget. Saat ini juga aku lagi struggle juga dengan sebuah konflik tuh yang biasa ya menurutku, bukan sesuatu yang memalukan. Kayaknya gue masih marah deh. Ada sebuah konflik yang sedang terjadi yang memang masih anget banget loh. Dan teman-teman sahabat-sahabatku bilang masih marah. Apa kalau memang, tapi jangan lama-lama ya. Kasih dirimu deadline juga ya gitu. Karena selain itu toxic buat orang yang berkonflik denganku, itu juga toxic untuk diri. Itu juga toxic kalau aku bilang dendam gitu. Jadi pada saat ini kamu pun juga lagi struggle untuk memaafkan salah satu masalah yang sedang terjadi ya, berarti ya? Iya. Dan kurasa orang tersebut ataupun orang yang sedang berkonflik, kalau kuncung suaranya memang putus-putus. Kesulitan teknis ya buat bergabung this is the best we can. Mungkin kalau misalnya kita bilang kita di dalam hubungan toxic, bisa jadi kita juga toxic loh, nggak workout aja, bisa jadi ini sesuatu yang bisa aja gitu. Dan maaf
Hmm. Kita nggak harus temenan kok gitu. Kita nggak harus saling memaafkan dan berpelukan dan tapi Teletubbies. Referensinya ya Teletubbies. jadi ada kalanya memaafkan itu juga setuju untuk go our own ways gitu. Yes. Iya kan Kayak itu mungkin sesuatu yang sehat dalam beberapa kasus gitu. Hubungan toksik nih satu sama lain. Jadi kita makan, kita saling memahami, kita tidak, dan kita bye-bye. And that is okay, right? And that is okay gitu. Nah, terkait dengan pemaafan ini, menurut kamu dalam proses pemaafannya sendiri, baik buat diri kita maupun untuk orang lain, apakah ada istilah, apakah kamu mengakui atau mengenal atau mungkin mengaplikasikan istilah kesempatan kedua, second chance? Always. Biasanya gimana caranya? Bahkan kadang kesempatan ketiga. Wow, you're so kind. Karena ya kayak balik lagi kayak konflik itu suatu aib. Konflik itu hal yang biasa. Karena kita manusia punya jalan pikir yang berbeda. Dan menurutku mengekspresikan ketidaksetujuan itu ketimbang jadi busuk dalam lama-lama. Aku sama sahabatku cukup sering atau sama pasanganku gitu sering nggak setuju sama sesuatu kita klik, kita balik lagi seperti ya udah baikan gitu lagi gitu setelah kita, tapi setelah kita ngobrol kadang-kadang ada masalah prinsip banget nih yang kesannya kayak lu nggak gue udah selesai gini bisa gue maaf gitu. Tapi kalau buat aku pribadi sejauh ini ada hal-hal yang setelah kita mendapatkan berbulan-bulan pun tiba-tiba kita ngeh sendiri aja. Oh jadi dia tuh dulu ya. Itu mungkin pendewasaan ya, Bu. Itu uban-uban yang tumbuh di rambut kita. Pendewasaannya lewat uban-uban itu ya, Bu ya. Dan mungkin setelah bertahun-tahun terus kemudian bisa baik-baik lagi gitu. Ya. Tapi apakah kita terus masih maintain hubungannya misalnya aku mulai bisa memahami dan memaafkan gitu yang abusive gitu ya. Tanpa menyingkirkan fakta bahwa trauma akibat dari kekerasan yang masih ada. Tapi apakah aku mau temenan lagi sama dia? Jadian lagi tentu tidak gitu. Tapi forgiveness itu menurutku udah selesai. Oke. Karena aku udah menutup amarah, udah benci. It means there is a chance for enemies anymore. Apapun itu bentuknya. Jadi intinya adalah you believe on the second chance itself ya. There is a chance walaupun nanti kedepannya kita belum tahu. Ya, kita belum tahu apakah nanti akan jadi enemy atau akan jadi friend lagi. It based on that uban-uban yang ada di kepala kita ya ketika dewasa.
Iya, dan kita juga karena up gitu. Mungkin aku ada di sini hari ini karena ada orang-orang yang mau ngasih aku second chance setelah aku screw up. Aku screw up banyak banget kan. Kayak pengen tumpah ruah gitu. Wah, kalau dibilang segunung ya, gunung apa yang lebih tinggi dari screw up gunung? Ya, aku setuju sih dengan obrolanmu tadi bahwa memang Himalaya juga minder. lebih tinggi ya dari Himalaya. Iya, aku setuju dengan omonganmu tadi bahwa ada beberapa trauma yang ya kita lihat nanti apakah kita bisa memaafkan, forgiveness-nya sudah selesai, tapi ada beberapa yang mungkin kita tidak bisa jadi temenan atau tidak bisa jadian lagi kalau itu misalnya mantan pacar atau mantan gebetan ya. Buat aku sendiri itu aku tidak percaya dengan memberikan kesempatan kedua, tapi menurutku kesempatan kedua itu diraih. Second chance is not given but it is earned. So menurutku kita agak cukup sejalan dengan yang tadi kamu bilang itu. Untuk soal memaafkan. Lalu bagaimana dengan what do you think about that terms? Itu ada kayak you're forgiven but not forgotten. Gimana menurutmu tentang itu? Ya itu kayak tadi aku merasa meskipun kita udah memaafkan seseorang, kita masih merasa sakit atau masih punya itu hal yang wajar sih. Oke, lu kan udah maafin, itu nggak berarti lu kan udah gitu. Kesalahan itu buat bahan pelajaran kan, buat kalau gue ngeliat bagaimana gue pernah menyakiti seseorang, orang tua gue, gitu, teman-teman gue kan. Sekarang gue ngeliat balik ke situ, gue mikir anjing gue bangsat banget ya gitu. Jadi gue belajar dari kejadian itu dan berusaha untuk nggak masuk ke lubang yang sama. Misalnya bikin kesalahan tapi kesalahan yang berbeda lah. Jangan kayak mengulang salah. Kalau kita bilang forgive and forget, kita lupa, kita bakalan mengulang kesalahan yang sama lagi, karena kita nggak merasa itu jadi sebuah masalah. Kan gue dimaafkan dengan mudahnya, maka dengan mudahnya juga gue akan mengulangi itu toh nanti akan dimaafkan lagi. Which is why I don't believe in forgiveness without conversation. I see. Oh, that's interesting. Semua forgiveness itu kita harus obrolin kesalahannya apa. Di mana itu menyakitiku, di mana aku menyakitimu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk recover dari ini bareng-bareng. Maka dari itu meskipun menurutku minal faizin sesuatu yang sweet, yang bagus, aku tidak menganggap ini sama dengan forgiveness yang berproses, yang benar-benar pure forgiveness process. Jadi bisa dibilang juga bahwa minal aidin wal faizin ini paling enggak adalah awal mula ya. Awal mula dari sebuah prosesnya. Apakah nanti dia memilih untuk berproses benar-benar memaafkan? Iya, bisa juga ini jadi momentum untuk kita misalnya bareng sama orang yang berkonflik sama kita dan ngomongin aku ingin memaafkan kamu dan aku ingin minta maaf. Bareng ini udah cukup lama, tapi ya harus siapan dari semua pihak merasa aku belum siap ngomongin ini juga. Dan kita harus menghargai itu juga. Jangan mentang-mentang ya kan ini lebaran ayo harus minta maaf.
kok kayak dikeroyok ya, harus minta maaf gitu. Iya. Oke, sekarang kalau dari pengalamanmu sendiri, itu paling susah memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain, Tik? Good Good question. question. Memaafkan Memaafkan diri diri sendiri sendiri itu itu susah. susah. Karena aku nggak tahu, nggak Nggak menyadari betapa sadisnya dan dan jahatnya jahatnya diriku terhadap aku sendiri. Karena kita udah terbiasa hidup dengan, kita kritik terus diri kita, gitu, kita menganggap diri kita nggak nggak worth it, jelek, pinter, kurang baik, kurang sukses, kegendutan, kekurusan, dan lain urusan. sebagainya. Dan pada saat kita ngelihat kayak, kok tuh jahat banget ya sama si kritik. di Di mana mana tuh memulai siklus pemaaf? di mana Di mana lu bisa kayak misalnya masa lalu aku nulis nulis juga di Instastory teaser untuk malam ini bagaimana dalam masa lalu aku juga punya banyak lubang-lubang gitu ya, drug addiction, aku di diagnosa bipolar, terus itu sesuatu yang membuatku ngerasa oke, lu emang udah dalam penyintas kekerasan seksual dan masih kecil. Jadi aku sadar merasa bahwa lu tuh seorang yang tidak berharga dan rusak gitu ya. Dan nggak berhak untuk pacar atau punya ambisi atau punya keinginan. Semua itu aku bisa ada di sini ngobrol sama sini. Ketika aku mulai berusaha untuk menerima bahwa itu bagian dari masa sudah dimaafkan, semua bukan salahmu, kerja di kesehatan mental, masalah adiksi dan lain-lain. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik ke depannya gitu. Dan akhirnya dari situ aku merasa baru deh my life start. Meskipun itu telat gitu ya. Mungkin orang lain udah pada mulai hidupnya, aku baru mulai lambat gitu. Karena sebelumnya aku masih berkonflik terus sama diriku. Selalu ada masalah dengan diri sendiri gitu. Dan when you have problems with yourself, you reflect it others, you treat others badly juga gitu. Dan mulai pada saat ketika aku bilang hidupku akan mulai, nah itu baru aku bisa berproses satu layer demi satu layer, memaafkan diriku, dan mencoba adjusted sama sekitarku yang nggak semua orang hidup untuk memahami dan memaklumi lu gitu. Ya, lo juga harus punya effort nih untuk bisa ngejar ketinggalan lo. Dan bukan fit in seperti kayak baju yang sama atau nonton film yang sama gitu. Cuman berusaha untuk jadi bagian dari masyarakat dan tidak terus-terusan bikin drama gitu ya. Kayak pertanyaan. Iya. Tadi berarti basically bagaimana kalau salah satu pihak yang berkonflik? Bagaimana kalau salah satu pihak yang berkonflik dan tidak mau berdiskusi? Ya, apa yang akan Tika lakukan? Itu dari Valencia tadi pertanyaan. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar. Betul. Jadi akhirnya kabur aja orangnya mungkin atau males aja nggak? Ya itu kayak Ellen, itu kayak tadi aku bilang ya Ellen, aku nggak pernah mau salah satu pihak belum ready. Kalau kita memang harus sebulan, 2 bulan, bulan atau
tiga abad gitu ya. Sampai perang itu memang semua pihak harus ready gitu untuk ngobrol dan open minded. Ya udah gitu. Kita go on with live aja. Jangan sampai kayak sesi mengulik supaya sadar salah bahwa jahat dan lain-lain gitu. Our responsibility gitu. Responsibility ya go on with our life dan kita sama-sama siap untuk itu baru deh kita ngobrol. Atau kasus ada juga sih kasus aku sama sahabatku bertahun-tahun kita enggak. Terus satu hari ada satu hal kita suka kembali ngobrolin itu dan semuanya jadi cair aja. Kita bisa kembali akrab kayak apa. Terus aku sempat nanya sama dia. Gue tahu ada masalah nih kita. Do you wanna talk about it? Atau lu mau kita bersyukur kita udah baik-baik aja ini dan kita nggak usah ngobrolin. Dan dia memilih nggak ngobrolin. I'm just happy to have you. Oke. Dalam hati itu sih apa? Oke, relation. Dan sekarang she's one of the best people in my life again. Aku sangat bersyukur gitu. Ada dia dalam hidupku gitu. Iya, dan ada dua orang ini, yang satu lagi aku cari ke benua yang lain. Hanya ampun, sampai dikejar. Bro yuk. Sampai gua kejar. Karena gua ngerasa dia bukan. Dan emang gue salah, jadi gue kejar. Pada saat itu tiba-tiba terjadi dengan organ. Ngobrol, dia ngasih tahu brengsek gue dulu gitu kan. Dan gue acknowledge itu gitu. And again, dan kita sekarang hubungannya tapi nggak semuanya bisa seideal itu. Kalau salah satu pihaknya memang merasa maafin, itu salah satu kita respect. Oke. Jadi kalau tadi kan ditanyakan kalau orang yang kalau misalnya orangnya itu yang salah gimana? Kalau tadi kan dirimu kalau orang yang salah, kalau orang yang salah sebenarnya salah nggak salah juga kan? Salah. Sorry, gimana Putri sorry. Iya. Jadi tadi kan melanjutkan pertanyaannya si Valencia bahwa bagaimana kalau orang tersebut yang salah gitu dan bukan dirimu, dan juga mengikuti dari kalau kamu kan tadi memberikan contoh kalau kamu yang salah. Oke, kalau misalnya menurut salah bisa jadi di mata dia kita yang salah. Itu kan kita yang beranggapan ini kan salah, lu nih hanya ada konflik nih. Tapi kan kita belum tentu benar juga. Kita belum tahu dari sisi dia apa gitu. Oke. Jadi waktu gue kejar temen gue ini nuas gue udah siap dengan kenyataan bahwa mungkin gue akan mengungkap unek dia all the things I didn't like, but he also gitu ya, mungkin gue akan mendengar hal-hal yang pahit banget dari gue. Jadi gue harus siap dengan itu gitu. Coba kalau gue datang dengan mentalitas dia gue benar. Gue nggak siap untuk dengerin semua kritisisme dia terhadap gue. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Tik, yang kemarin kita buka dari
100% manusia. Ini dari D_Harm_Andri. Dia bertanya, apakah pasrah juga termasuk bentuk memaafkan diri sendiri, seperti berdamai misalnya dengan keadaan diri sendiri? Itu pertanyaannya tadi. Dari D_Harm_Andri. Definisi pasrahnya itu kayak apa ya? Maksudnya pasrah gue setuju ya. Tapi pasrah itu seringkali disalahartikan menyerah gitu. Nah, pasrah itu bukan menyerah ya. Kalau pasrah itu kayak menerima terhadap hal-hal yang penerimaan dapat kita ubah gitu, dan penerimaan gue ada di sini hari ini enak atau enak, emang gue udah semestinya hari ini gitu. Kadang-kadang itu buat gue menenangkan banget gitu. Kayak misalnya kayak gue nggak bisa keluar karena corona, dan gue punya berbagai persoalan yang harus gue pikirin gitu. Dan kadang-kadang gue pengen cabut nih dari sini, gue pengen lari dari gue pengen ada di tempat lain gitu. Tapi I believe gue ada di sini hari ini udah tentu. Gue bukan orang yang gue sangat adanya higher power. Jadi gue ngerasa ada power menghendaki gue ada di posisi ini hari ini. Nah itu berserah dan berpas gue. Dan tentunya kalau pada saat ini dikaitkan dengan forgiveness, ya mungkin ini bisa jadi sesuatu yang menenangkan pada saat kita berpikir bahwa konflik yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang udah ditulis buat kita gitu. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu awal kita tumbuh gitu. Jadi dari pasrah itu sendiri ada suatu proses yang akan kita jalani ketika kita mulai menerimanya ya. Baik proses untuk memaafkan diri sendirinya ataupun berdamai dengan keadaannya. Betul. Ya semoga tadi menjawab pertanyaan D_Harm_Andri yang juga ikutan kayaknya di sini. Mungkin sekarang kamu bisa ngejelas. Nah sekarang mumpung lagi pandemi ini kan rencananya PSBB kelar nih tanggal 4 Juni. Apa sih kegiatanmu habis ini? Udah ada rencana atau saat ini sih lagi ya untuk ruang selatan, ruang karya belum kegiatan yang acara atau event program dan lainnya yang gitu. Ya, terkait orang untuk berkumpul juga belum sih gitu. Gue sendiri juga masih panjang untuk normal gitu. Gue kan juga mesti bertanggung jawab kerjanya selamat. Jadi mungkin gue akan meneruskan dengan jualan online dulu. Sementara itu gue juga ada lagi develop sebuah documentary talk show untuk perempuan umur 30-an yang tidak terwakili oleh media mainstream yang mungkin kalau ngomong media gitu. Kalau buat perempuan itu targetnya selalu kayak milenial yang ready gitu ya. Terus langsung setelah itu bunda-bunda. millennials, in between perempuan kayak gue ini tuh. Waduh, perempuan kayak lo dan gue. Wah seru tuh kayaknya. Gue temen gue Sina itu kayak dari dulu ngerasa kita kayaknya banyak banget topik yang obrolin berdua seru banget, mulai dari pernikahan, dari apa namanya duit gitu ya, mulai dari karir, pilihan hidup kita gitu. Kayaknya ini hal-hal yang relate diomongin.
Jadilah kita mau bikin di documentary slash shoot ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga lagi menggodok teater dance production yang dipending dulu. Wow, Nyai Rona. wow, seru banget. Itu rencananya kapan? Akhir tahun ini atau gimana? Iya, mudah-mudahan tahun ini atau mungkin misalnya kita jadi video kali. Pementasan konvensional gitu. Kayaknya kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi kalau dari teman-teman yang ikutan. Silakan. Oke. Sambil aku coba ngerangkum yang tadi udah kita obrolin sejauh ini soal pemahaman forgiveness itu, bahwa setiap proses forgiveness itu sendiri adalah sebuah proses, dan yang paling berat adalah memang memaafkan diri sendiri seperti yang tadi kamu ceritakan. Dan lalu juga ada obrolan mengenai tadi ada pertanyaan juga, apakah pasrah itu bentuk memaafkan diri? Itu juga termasuk juga, tapi tergantung dari prosesnya orang tersebut juga. Bisa juga itu bagian dari kita, kalau kayak kopi diaduk, kopi hitamnya itu sampai sinking in dulu, itu juga termasuk dalam proses pasrah, dimana nanti baru kita bisa melihat dan bisa mengambil proses kedua untuk memaafkan dirinya. Dan tadi ada juga pertanyaan yang kalau satu pihaknya udah dicoba didekati tapi tidak mau berdiskusi, dirimu akan memilih untuk ya udah memberikan waktu aja. Dan Yes. dan juga bahwa forgiveness And it may not happen. It may not happen. Exactly. Walaupun udah nunggu-nunggu, ya bisa jadi ya, coba di-connecting. Lalu juga tadi proses dan jalan pikir yang berbeda itu akan mempengaruhi juga proses pemahaman kita terhadap memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain juga. Tentunya pasti ada trauma tertentu, bisa juga memaafkan, namun belum tentu juga kita bisa melupakan, karena pasti ada ganjalan-ganjalan lain yang itu harus kita sendiri yang mengatasi. Ya. Dan jangan dilupakan. Ya, kalau aku setuju dengan kamu, forgiven not forgotten, belum tentu forgotten. Karena buat seperti yang kamu bilang juga tadi bahwa kita harus bisa belajar dari kesalahan kita. Lesson learned, right? Yep. Okay. So, thank you. Kayaknya sudah hampir mau habis nih waktu sejamnya. Kayaknya IG Live cuma bisa sejam kan ya? Atau mau kita sambung lagi nanti, cuma takutnya sinyalnya ya. Halo? Oke, masih reconnecting. Apa-apa, kalau misalnya mau lagi, I'm always about, dan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, jadi secara personal sama aku atau Putri mungkin. Oke, berarti mereka bisa DM kamu juga ya untuk tanya-tanya untuk lanjutannya pembicaraan kita hari ini, kalau ada yang nggak jelas. Oke, thank you so much. Iya, bro. Boleh, asik. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Maaf atas koneksinya yang buruk, dan semoga bermanfaat. Amin, pasti bermanfaat. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan niat baik, pasti juga manfaatnya baik. Thank you Tika, and have a nice Idul Fitri with your family. Thank you.
Dan buat teman-teman 100% manusia lainnya, nantikan untuk minggu depan, we still have another session of 100% stay at home with Lucky Kuswandi. Dadah, thank you Tika. Thank you everyone yang udah joining untuk hari ini. Seperti yang aku ingatkan tadi bahwa minggu depan kita masih ada 100% stay at home. Yang minggu depan temanya akan membahas soal how to still be fabulous after the quarantine. Dan kita akan ngomongin itu bersama salah satu sutradara film Indonesia, Lucky Kuswandi, yang sudah memenangkan juga Piala Citra untuk film terbaik. Untuk film pendek terbaik. Wow. Seru pasti ya, nantikan di jam yang sama, jam 7 malam, hari Minggu, tanggal 31 Mei minggu depan. Terima kasih semuanya sudah hadir, dan bila ada pertanyaan, selamat Idul Fitri juga semuanya. Terima kasih Farhan, terima kasih Cuaca, terima kasih. Bila ada pertanyaan mengenai topik hari ini, bisa dikirimkan juga ke DM-nya 100% Manusia, kami akan berusaha menjawabnya sebisa mungkin. Nikmati Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, and please stay at home. Gunakan internet, hubungi teman-teman, keluarga secara online, walaupun internet kita masih belum secanggih di luar. Terima kasih.